No swearing, oke? Udah di-record ini. Oke lah. Udah kelihatan belum screen? Udah. Oke. Lalu pembukaan Dem. Gue bukan. Yep. Oke. Selamat siang, Bapak. Bagi, aduh. Aduh. Gue ganti. Cacat. Gue competition kayak gini nih. Coba deh, lu yang mulai deh pembukaannya. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Steve dan Bapak yang akan menonton video ini. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang persebaran manusia purba Afrika. Tim? Nah, jenis manusia purba yang kita pilih ini adalah manusia purba Afrika, atau nama lainnya itu Homo rudolfensis. Dari mana sih asal manusia purbanya tersebut? Homo rudolfensis ini ditemukan di Afrika Timur atau Kenya Utara, mungkin di Tanzania Utara dan Malawi. Kapan sih manusia purba ini diperkirakan hidup? Kehidupannya itu sekitar 1,9 juta hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Hanya ditemukan salah satu fosil yang sangat bagus dari Homo rudolfensis, yakni KM-ER 1470 dari Kobifora di cekungan Danau Turkana, Kenya. Ia memiliki satu ciri-ciri yang sangat penting, yaitu ukuran rongga otak 775 cm kubik dan jauh di atas ujung atas ukuran rongga otak habilis. Setidaknya satu tempurung otak lain dari wilayah yang sama juga menunjukkan kapasitas tengkorak yang begitu besar. Awalnya dianggap sebagai H titik habilis, perbedaannya H rudolfensis adalah pada tempurung otaknya yang lebih besar, wajah yang lebih panjang, serta gigi molar dan premolar yang lebih besar. Namun, karena dua ciri-ciri terakhir ini ditemukan, beberapa ilmuwan masih bertanya-tanya apakah spesies ini mungkin lebih baik dianggap sebagai Australopithecus atau meskipun memiliki otak yang besar. Apa sih arti namanya? Arti nama dari Homo rudolfensis ini adalah kata Latin yang berarti manusia atau manusia. Ini adalah nama genus atau kelompok yang sama dengan yang diberikan kepada manusia modern, yang menunjukkan hubungan erat antara spesies ini dan spesies kita. Nama spesies rudolfensis ini berasal dari lokasi yang ditemukan fosil Homo rudolfensis, Danau Turkana. Rudolf
timur Kenya. Sejarah penemuan. Ilmuwan Rusia V.P. Alexeyev menamai spesies tersebut pada tahun 1986 setelah tim Richard Leakey menemukan fosil Homo rudolfensis ini di dekat tepi Danau Rudolf, atau sekarang dikenal sebagai Danau Turkana. Pada tahun 1972, Alexeyev awalnya menamai spesies tersebut Pithecanthropus rudolfensis, tetapi namanya diganti menjadi genus Pithecanthropus, kemudian diganti lagi menjadi oleh Homo. Ya, bisa dilihat dari petanya ini bahwa ini merupakan daerah persebaran dari Homo rudolfensis. Ras Homo rudolfensis berserta mungkin ada jenis-jenis manusia purba lain yang dijelaskan oleh Timmy tadi, yaitu adalah Homo habilis. Dan ini merupakan situs penemuannya Homo habilis dan Homo rudolfensis. Homo rudolfensis ditemukan di dalam sungai ini, jadi membutuhkan beberapa tim untuk menemukannya di saat penemuannya. Oke, bagaimana mereka bisa hidup? Homo rudolfensis memiliki gigi geraham yang besar dan lebih lebar dibandingkan dengan Homo habilis. Itu adalah sesama jenis manusia purba ala Afrika yang lain. Meskipun gigi mereka hanya sedikit lebih kecil daripada yang terlihat pada Australopithecus yang kuat, Homo rudolfensis tidak memiliki rahang yang kokoh dan sambungan otot rahang yang kuat seperti yang terlihat pada manusia purba yang kokoh. Perbedaan anatomi ini kemungkinan besar menunjukkan perbedaan pola makan antara Homo rudolfensis dan spesies Australopith sebelumnya yang mampu mengunyah lebih kuat. Seperti spesies Homo awal lainnya, Homo rudolfensis mungkin telah menggunakan alat batu untuk memproses makanan mereka. Namun, karena lebih dari satu spesies manusia purba yang hidup pada saat pembuatan dan penggunaan perkakas bermula, sulit bagi para ilmuwan untuk memastikan spesies mana yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penggunaan perkakas batu pertama. Saat ini tidak ada perkakas batu yang ditemukan dalam lapisan yang sama dengan fosil Homo rudolfensis, tetapi terdapat perkakas batu pada periode waktu yang sama dengan masa hidup Homo rudolfensis. Selanjutnya, gaya hidup mereka. Lingkungan dan diet mereka. Area tersebut didominasi lingkungan padang rumput. Iklim menjadi lebih dingin dan kering saat zaman mereka pada zaman dahulu. Penelitian terbatas telah dilakukan pada makanan spesies ini, tetapi bentuk gigi dan perbandingan dengan spesies lain menunjukkan adanya bahan tumbuhan dan kemungkinan daging yang telah dimakan oleh Homo rudolfensis. Selanjutnya, budaya mereka. Meskipun tidak ada bukti arkeologis terkait yang ditemukan dengan sisa-sisa Homo rudolfensis, mereka hidup pada masa ketika diketahui bahwa nenek moyang manusia sedang membuat perkakas. Perkakas batu mentah pertama yang terdiri dari pemotongan sederhana, perkakas inti, dan pengikis dibuat pada 2,6 juta tahun yang lalu dan diklasifikasikan sebagai teknologi mode 1 atau older one. Tidak pasti siapa pembuat perkakas batu paling awal ini.
Pembuat alat mungkin adalah populasi awal Homo habilis, atau mungkin telah dibuat oleh spesies lain. Salah satu kandidat tersebut diwakili oleh fosil AL66 yang untuk sementara waktu bernama Homo sapien. Artinya manusia yang spesiesnya tidak diketahui untuk saat ini. Baiklah, ini mungkin adalah video untuk memperjelas topik ini, tapi karena tidak ada waktu, saya akan menjelaskan dengan ringkasan overview-nya. Hanya ditemukan satu fosil yang sangat bagus dari Homo rudolfensis, yakni adalah KNM IR 1470, itu yang dari situs Kobivora tadi, yaitu di cekukan Danau Turkana yang sudah saya perlihatkan tadi. Ia memiliki satu ciri yang sangat penting yang saya udah bilang, ukuran rongga otak 775 cm kubik, yang jauh di atas ujung atas ukuran rongga otak Homo habilis. Setidaknya satu tempurung otak lain dari wilayah yang sama juga menunjukkan kapasitas tengkorak yang begitu besar. Awalnya dianggap sebagai Homo habilis, akan tetapi perbedaan dengan Homo rudolfensis adalah pada tempurung otaknya yang lebih besar, wajah yang lebih panjang, serta gigi molar dan premolar yang lebih besar. Namun karena dua ciri terakhir, beberapa ilmuwan masih bertanya-tanya apakah spesies ini mungkin lebih baik dianggap sebagai Australopithecus meskipun memiliki otak yang lebih besar. Ya, sama atau bedanya dapat dibilang bahwa mungkin terdapat berbagai macam jenis manusia purba, akan tetapi semuanya memiliki jenis-jenis yang berbeda, tapi semua ilmuwan sudah berpikir bahwa mereka semua memiliki genus yang sama, oleh karena itu mereka adalah spesies yang sama. Oke, sekian dan terima kasih.